Bela saudara dari Lembaga Majelis Taklim Mualaf Kabupaten Ketapang saat ini sedang dalam perjalanan safari dakwah yakni menuju dusun Betentang, Desa Teluk Mutiara, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dapat saya sampaikan bahwasanya safari dakwah yang dilakukan Lembaga Majelis Taklim Mualaf Kabupaten Ketapang demi untuk meningkatkan silaturahim sekaligus memberikan tausiah terkait dengan syiar Islam dalam upaya untuk peningkatan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bidang dakwah di Majelis Taklim Mualaf Kabupaten Ketapang ini, di mana Ustadz Wahyu Islami SPDI ikut hadir dan memberikan tausiahnya khususnya kepada jemaah Al-Hidayah Sungai Laur dan juga segenap para ulama maupun jemaah Masjid Al-Ikhlas Dusun Betentang, Kecamatan Sungai Laur. Dusun Betentang di atas Sukaramai bertemu dengan ibu-ibu pengajian Al-Hidayah yang insya Allah dihadiri seluruh kecamatan, seluruh desa yang ada di Kecamatan Sungai Laur. Dan insya Allah pada pagi hari ini saya sendiri yang akan memberikan tausiah kepada ibu dan bersama tim Mualaf LMTM Kabupaten Ketapang. Terima kasih. Alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita bisa bersua kembali di tempat yang sangat-sangat mulia ini. Kata Nabi, "Idza marartum birriyatil jannah fartahi." Kalau kau lewat di taman-taman surga, kata Nabi, jangan lupa singgah ke siang sebentar. Wa ma hiya riyatul jannah ya Rasulullah. Jadi sahabat bertanya, di mana taman-taman surga itu ya Rasulullah? Jadi penasaran sahabat itu. Nabi ngomong, "Oi, ya kita dulu kita lewat kata melihat di taman-taman surga, singgah ke siang sebentar." Jadi sahabat bertanya, di mana taman surga ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, taman surga itu salah satunya tempat yang kita tempati. Tanda-tanda ahli surga pun dia tenang dalam surga itu. Alhamdulillah dari tadi Ustaz melihat tenang aja ibu tu, ada yang macam-macam sikit biasa. Terutama yang di pojok-pojok. Tenang, macam mak Didi, Epong Didi, dia tadi tidur dia tu. Apa taman surga tenang? Kata Nabi, kalau kau berjumpa dengan taman-taman surga jangan singgah-singgah ke situ. Kenapa? Disitulah tempat ketenangan. Tadi kalau disebutkan ini pokoknya Al-Hidayah itu kalau ibu dah tenang dah tahu gini. Ada salawat busra dari guru kami Ustaz Sagaf Harun tadi dibaca. Itu salawat penenang hati. Kalau gajian sawit dia berkurang, baca salawat busra 7 kali. Kalau suaminya pergi jauh kerja, baca 30 kali. Kalau lagi tambah susah, baca sebanyak-banyaknya. Kenapa? Salawat busra itu menurut Bisaraf Al-Mukarram Murabbi Arwahana wa Jasadana Al-Ustaz Sagaf Harun itu termasuk penenangan hati. Baca. Yang susah baca. Ya. Bapak Ibu hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni alhamdulillah ada perkembangan Sungai Laur demi kebaikan demi kebaikan dari tahun ke tahun, insyaallah tambah baik dan tambah baik. Tentunya hari ini pengen baik. Cuma kita kembali lagi ke cerita-cerita lama. Kenapa sumbangan itu terlepaslah dari kita, tinggal mereka saja yang menyalurkan atau tidak menyalurkan. Kalaupun sebenarnya mereka tidak menyalurkan, maka mereka harus minta maaf kepada seluruh anggota Hidayah ini satu persatu. Bangkrut di akhirat ini. Kata Nabi, hati-hati dengan ghafirun. Siapa ghafirun? Orang yang masih ada tanggungan dengan manusia. Dalam beragama, artinya apa? Kita beragama itu ada ilmu. Subuh salat usolli fardhu subuhi. Kenapa fardhu? Kenapa tak fardhu? Kenapa tak fardu? Karena bacanya fardhu setelah huruf dot itu ada huruf sod.
kalau matinya sembahyang rajin, pergi haji tiap tahun, umrah tiap bulan, sedekah tiap hari, korban tiap tahun, kalau mati tidak mengucapkan la ilaha illallah, mati kan? Kafir. Alamatnya nak tangkap tangannya, mak, ingat mak, la ilaha, ada. Mati kafir apa? Tanda tu. Dah, saya takin soal apa ni? Bapak mak, mati kafir. Kata Nabi, man qala la ilaha illa fil akhirin yadkhulul jannah. Barang siapa yang mati bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah yadkhulul jannah, dapat kunci masuk surga. Itulah kelebihan orang Islam dengan orang non-muslim. Emangnya ada orang Islam mati kafir? Banyak mati kafir. Maka yang paling ditakuti Nabi bukan dalam hayatnya, tapi keselamatan dalam beragama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid. Yang kedua, doa itu wa'afiyatin, minta sehatkan badan. Kalau badan sehat, kita dapat ibadah dengan tenang. Itu udah komplit dua tuh. Ibu masuk Islam kata mu'alaf itu, ibu jangan bingung, pergi ke masjid, masuk masjid, tutup mukena, saya sembahyang ikut imam, karena Allahu Akbar, imam ruku saya ruku, imam sujud saya sujud. Itu sudah susah, tidak ada susahnya dalam Islam itu. Maka kurang lebih 200 sampai 300 pembinaan mu'alaf di Kabupaten Ketapang itu, mereka alhamdulillah rata-rata bisa menerima. Bahkan anak buah saya, Ustaz Perila ini sudah saya angkat jadi Ustaz, sudah bisa menggantikan saya, bisa ceramah, bisa apa. Inilah salah satu hasil daripada kami. Jadi tim kami ini, tim mu'alaf itu sekarang ada namanya tim dakwah mu'alaf, yang mana habis ini kami akan berkunjung ke mana? Ke Kemuning Kuta. Banyak orang Islam tapi tidak tahu hukum, maka mau kami Islam terulangi di sana. Ayat Kemuning Kuta namanya. Nah itu tadi. Jadi wa'afiyatan fil jasad wa taubatan qabla maut, apalagi walah mendapat dirahmati Allah ketika kita mau sikaratul maut. Ibu kalau ada orang sakaratul maut, jangan lupa pesan Ustaz. Tangkap kaki kanan, tangkap kaki kiri, sejuk loh. Kalau sejuk mau mati orangnya. Tangkap ke kepala panas, berkeringat macam ini, itu tanda dia dah buat nazar. Kalau mata udah ke atas bawah, agak camparan nafas mau meninggal. Gimana? Bingung saya Ustaz. Lari sana, lari sana. Jangan bingung. Ibu anak Yasin, saya niat baca surah Yasin supaya sakaratul mautnya dimudahkan Allah. Yasin, la ilaha. Kalau ada tanda dengan mata dia begini, batu dah baca. Kalau mulut dah bisa dibuka la ilaha illallah, kita ingatkan. Kata Nabi, kalau dia mati tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka dia dicatat mati dalam keadaan kafir. Itu kita jaga. Usah kita sibuk ke sana, sibuk ke sini, nyusul sana, kan mengapa? Susul anda datuk kan apa? Datuk kan bisa hidup kan Kau tahu nyasal aku Ustaz kalau aku mau mati batak boleh. Kenapa tak kau ingatkan dia? Cuba Ustaz kepalanya, ya suka macam dia mau pergi mah ya, suka ingat Ustaz, ingat yang la ilaha illallah. Ini tak kiri kanan la ilaha, bingung dia mana ni kuat dia. Ustaz kuat pelan-pelan ya la ilaha. Kemudian jangan lupa hadapkan dia ke kiblat, kata Pak Imam. Kalau baring ini baringkan di ujung kiblat, bersihkan yang kotor-kotor, jangan sampai ada kotoran di lingkungan dia mau meninggal ini, supaya dia pergi dalam badannya nyaman. Yang bau pansing, yang bau berak, yang bau kotor, buang di pel. Ambil kakak parfum, nyalakan baukan, mana ada dupa, nyalakan dupa, biar pergi dalam keadaan selamat. Secangkir minuman kekafiran. Kalau kau mau minum ini, tapi dengan syarat kau tak boleh mengucapkan la ilaha illallah. Mau tak? Aus sama mati tu macam bekerja di sana ke buah, bekerja main lagi. Kadang-kadang minta air, aus luar biasa naudzubillah min dzalik. Ya, tapi kalau orang mendapat rahmat dari Allah, mati dia tenang saja. Hanya timbul keringat sakit, cabut tu ada dari bawah, ada dari atas, ada dari tengah. Yang paling sakit itu ketika dicabut dari kaki.
Ada salawat busra dari guru kami Ustaz Sagaf Harun tadi dibaca. Itu salawat penenang hati. Kalau gajian sawitnya berkurang, baca salawat busra 7 kali. Kalau suaminya pergi jauh kerja, baca 30 kali. Kalau lagi tambah susah, baca sebanyak-banyaknya. Kenapa? Salawat busra itu menurut Bisaraf Al-Mukarram Murabbi Arwahana wa Jasadana Al-Ustaz Sagaf Harun, itu termasuk penenang hati. Baca. Yang susah baca. Ya. Bapak Ibu hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni alhamdulillah ada perkembangan Sungai Laut demi kebaikan demi kebaikan dari tahun ke tahun, insyaallah tambah baik dan tambah baik. Tentunya hari ini pengen baik. Cuma kita kembali lagi ke cerita-cerita lama. Terutama saya cerita Pak, boleh ya Pak Kades ya? Saya cerita bini Abu Lahab. Pernah dengar Abu Lahab? Pernah dengar Abu Lahab? Abu Lahab tu bini paling cantik. Sejadilah Arab itu istri yang paling cantik dan cantik istri Abu Lahab. Tapi sayang, mulut yang cemembel. Asal ada salah orang sikit, cerita sendek, sanggup anak tambah, bumbu tambah gitu. Akhirnya dari kampung menuju penantang sampai penantang itu paling terkenal. Kalau orang lautan tu apa bahasanya? Suka nantang, cantiknya luar biasa. Manusia itu ada segumpal darah. Jika darah itu baguslah anggota tubuhnya. Jika darah itu rusak semua anggota tubuhnya. Ala wahiyya qalbu, itu adalah hati. Ada orang mukanya papa, mohon maaf ini gadis ompong gigi, cuma balas ni. Dia dengan kita orang kacau. Nenek-nenek bisa ada orang bercerita menyebutkan kejahatan misalnya yang disebutkannya Pak Kades. Astagfirullah. Pak Haji, anak Pak Haji main judi. Astagfirullahaladzim, enggak ada celaka, tak selamat juga. Menang kalah? Menang, alhamdulillah. Dan anak berjudi, astagfirullah, sekali menang, alhamdulillah. Itulah yang perlu kita jaga. Kalau sudah bagus, kalau ada pemilihan bupati nanti, kita terima sibuk, kita tetap mau. Jadi kalau di Sabtu, ada salah satunya di Sabtu ini calon mualaf yang kami basak-basakkan, penduduknya mualaf, tapi yang milih tidak ada. Ya betul tak? Betul Ustaz itu. Dari 100 orang ini yang milih hanya 20 orang. Itu di Sabtu. Ya Allah, saya bilang gini, gimana Ustaz? Datang Ustaz pulang, berikan saya nasihat. Baguskan Ustaz hati. Datang Ustaz pulang gimana? Baguskan hati. Datang Ustaz pulang gimana? Baguskan hati. Artinya apa? 6 tahun kita berkeliling sana, keliling sana ini. Mungkinkah ini tidak ada perubahan bagi kita karena hati kita tidak ada. Contoh rasa misalnya duit hidayah riga, ada orang kena makan itu, ada orang kena makan, ada orang kena, ya hati-hati. Tinggal ini ada tanggungan utang piutang, tolong bapak ibu sampaikan kepada kami ahli warisnya. Ternyata ada utang. Kata Nabi, mayat yang masih menanggung utang dengan manusia, maka amal ibadahnya sebanyak apapun bergelantungan tidak akan sampai ke langit dan tidak akan bisa dihitung kecuali utang itu sudah dilunaskan. Itu hablum minallah dan hablum minan. Kita jangan sepelekan. Jadi ibu jangan ada kata dalam hati kita. Kalau kita sudah serahkan, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Sudah, kita serahkan kepada Allah. Ini hati kita baguskan. Nah, salah satu dai kondang yang kita kenal dengan A'agim, itu dia punya hati kolbun luar biasa. Dia mengatakan, apabila hati sudah bahagia, lauk apapun jadi nyaman, betul tak? Tapi yang terpenting membersihkan hati. Yang dibacakan Yasin, bersihkan hati. Yang dibacakan Busra, membersihkan hati. Asmaul
husna, setiap kata membersihkan hati. Kenapa hati kita tidak bersih? Itulah yang perlu kita bahas pada hari ini. Bagaimana Pak Ustaz cara membersihkan hati? Satu, hilangkan penyakit. Yaitu iri. Nah, wanita iri. Apa iri dan iri Pak Ustaz? Iri itu bahagia melihat orang sakit, sakit melihat orang bahagia. Kalau itu terjatuh, siapa terjatuh teh? Oh, yang yang anak. Pokoknya dia kena yang anak tu lebih cantik daripada dia. Bukanlah kata dia. Senang melihat orang terluka, senang melihat orang sakit, dan bahagia dia melihat orang sakit itu, dan sakit melihat orang bahagia. Ya, demikian Oman Channel TV memberitakan seputar tausiah Ustadz Mu'alaf, yakni saudara kami Wahyu Islami SPDI, di depan segenap pengajian Al-Hidayah dan juga para mu'alaf di Kecamatan Sungai Laut serta sejumlah jemaah umat Islam lainnya di Masjid Al-Ikhlas Dusun Betentang, Desa Teluk Mutiara, Kecamatan Sungai Laut, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, pada hari Minggu tanggal 28 Juli tahun 2024. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung Oman Channel TV dengan cara like, share, dan juga subscribe.